Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah live streaming yang nanti juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita akan angkat tangan kita mohonkan berkat Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang telah menciptakan langit bumi beserta dengan segala isinya, dan yang tak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya yang ajaib. Turunlah kiranya di pagi hari ini di dalam ibadah kita, segala berkat dan rahmat-Nya yang akan menyertai dari awal sampai usainya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom Bapak Ibu sekalian, dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya semua jemaat Tuhan selalu mengalami kasih Tuhan setiap waktu. Karena Tuhan kita sungguh baik dan Tuhan baik setiap waktu. Seorang pemazmur berkata, "Kemanakah aku dapat pergi Tuhan menjauhi Roh-Mu? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana." Satu hal yang menarik bahwa Tuhan tidak ingin kehilangan setiap kita. Tuhan selalu rindu bersama dengan kita setiap waktu. Mari Bapak Ibu sekalian, bagi hari ini kita meresponi, kita menjawab kerinduan Tuhan, mendekat kepadanya dan tinggal di dalam Dia. Mari sama-sama kita bawa korban syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan yang kita alami sampai hari ini. Semua kasih setia-Nya berlaku sampai hari ini buat setiap kita. Mari kita bersyukur kepadanya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya ajaib perkasa, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Kasih setia-Mu. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib perkasa, yang diperbuat
Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Tuhan sungguh baik di setiap waktu, untuk selama-lamanya kasih setianya. Takkan pernah berubah, takkan pernah berhenti kasih-Mu padaku, oh Tuhan. Ku mau bersyukur, ku mau bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Amin. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku di setiap jalanku. Ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu
setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap jalanku ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap jalanku ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap jalanku ku memujimu, ku memujimu. Aku memujimu. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, bahwa kami semakin mengerti akan kebaikan-Mu, bahwa kami semakin mengerti Engkau baik Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun keadaan kami ini, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Kau beserta Haleluya. Kau bersamaku Tuhan, di setiap waktu. bawa kami Kau Bapakku yang semakin mengerti hati-Mu bagi kami Tuhan, cinta-Mu kepada kami. Haleluya. Syukur. kasih Tuhan, Haleluya. Kau sungguh baik. Tuhan, apapun keadaan kami pada saat hari-hari ini, kami mau tetap tenang di hadirat-Mu. Kami mau tetap percaya bahwa Tuhan itu baik bagi kami. Semua di dalam kontrol-Mu Tuhan. Tidak ada satupun keadaan itu di luar kontrol-Mu Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang telah Kau tebus Tuhan, yang telah Kau beli. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Karena itu pagi hari ini, ajar kami percaya kepada Tuhan. Ajar kami terus Tuhan membangun hubungan dengan Engkau. Dan kami semakin mengenal Engkau, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap jemaat-jemaat yang ada di rumah dan juga seluruh pelayan yang ada di ruangan ini, supaya kami mengerti firman-Mu, kami dapat menangkap firman-Mu Tuhan, dan kami boleh Tuhan mengalami satu perubahan
paradigma dalam pikiran kami. Amin. Untuk kami semakin Tuhan selaras dengan firman-Mu. Terima kasih, Engkau juga tolong hamba-Mu ini. Engkau akan urapi hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan seperti yang Kau mau Tuhan. Pimpinlah hamba-Mu ini Roh Kudus, dari awal sampai usainya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu Allahku baik. Ya, Allahku baik. Ya, ini tidak bermaksud saudaraku mengatakan bahwa hanya Allahku saja, ya, tetapi Allah saudara, ya, Allah kita sama, yaitu Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Amin. Nah, saudaraku, karena itu pagi hari ini kita belajar bersama-sama, ya, bagaimana kita melihat kebaikan Allah itu di dalam hal apa saja. Ya, Allahku baik. Seringkali kita berkata Allahku baik. Kalau saudara dan saya ditolong oleh Tuhan, dari kita sakit, kemudian kita disembuhkan, kita berkata Allahku baik. Ya, tiba-tiba kalau ada orang mengirimkan berkat kepada kita, entah itu berupa makanan, entah itu mungkin sejumlah uang, kita berkata Allahku baik. Ya, kemudian saudaraku, ketika kita mungkin sedang naik sepeda motor, kemudian kurang sejengkal kita, saudaraku, mungkin ditabrak ya oleh pengendara yang lain, tetapi terhindar, kita bisa berkata Allahku baik. Ya, nah, saudaraku, bagaimana kebaikan Allah itu kita dapat melihat dalam hal apa saja, sehingga saudaraku pagi hari ini kita dapat belajar bersama-sama, ya, bahwa Allah yang baik itu adalah Allah yang betul-betul saudaraku, yang memikirkan semuanya di dalam segala hal saudaraku, yaitu untuk kebaikan kita. Ya, nah, saya saudaraku, di dalam saya belajar mengarungi kehidupan ini, kemudian saya juga belajar firman Tuhan. Ternyata Allah baik itu, kebaikan Allah itu dapat terlihat di dalam 3 hal. Ya, yang pertama yaitu menebus saudara dan saya. Yang kedua, mencukupi saudaraku segala kebutuhan kita. Dan yang ketiga adalah mendidik kita di dalam kehidupan ini. Jadi saudaraku, saya percaya ketika kita mengerti bahwa Allah itu kebaikannya dapat terlihat di dalam hal Dia menebus kita, Dia mencukupi kita, dan Dia mendidik kita. Saya pikir ini kebaikan yang sangat luar biasa. Sehingga saudara dan saya menjadi orang-orang yang akhirnya mengerti bahwa Allah itu betul-betul sangat baik dan teramat baik bagi kita semuanya. Amin. Ya. Nah, saudaraku, yang pertama, Allah yang baik itu terlihat di dalam Dia menebus kita. Ya, ayat yang saya ambil yaitu di dalam 1 Korintus 6 ayat 19b sampai dengan ayat yang ke-20 berkata demikian. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, saudaraku, ayat ini menyatakan kepada kita bahwa ketika Allah menebus kita, di dalam konsep Allah itu membeli kita, saudaraku. Ya, nah, ketika Allah itu membeli kita, ketika Allah itu menebus kita, saudara dan saya dikatakan di ayat ini sebenarnya saudara itu sudah bukan milik kamu sendiri. Ya, tubuh kita, nyawa kita, segala apa yang kita miliki ini sebenarnya bukan milik kita, saudaraku. Tetapi apa yang ada pada kita ini, ketika Allah berkata, aku telah membeli kamu dan harganya telah lunas, maka saudara dan saya ini telah menjadi milik Tuhan. Itu kebaikan Tuhan. Dulu sebelum kita dimiliki oleh Allah,
saudara dan saya dimiliki oleh kuasa kegelapan. Saudara dan saya dimiliki oleh dunia ini yang ujung akhirnya adalah kita seharusnya binasa. Tetapi ketika saudara dan saya dibeli oleh Tuhan dengan nyawanya sendiri, di ujung kehidupan kita, ketika kita tetap bertekun, kita setia kepada Tuhan, maka saudara dan saya di ujung kehidupan kita akan menerima kehidupan yang kekal. Amin. Kita dimiliki oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu banyak saudaraku orang-orang yang tidak mengerti. Kalau sebenarnya saudara dan saya dimiliki oleh Tuhan, itu berarti ada sesuatu, saudaraku, yang Tuhan itu mau kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, saudara-saudaraku, kalau kita membeli barang apapun, saudara-saudaraku ya, saudara punya rancangan, oh aku kepengen beli barang, misalkan saudara mau beli kompor. Tentunya ada maksudnya. Ketika saudara beli kompor, saudara berpikir, oh komporku di rumah rusak. Saya akan beli kompor yang baru dan saya akan gunakan. Tidak mungkin saudara beli kompor, kemudian saudara taruh gudang, ya, dan sepanjang hidup saudara nggak pernah pakai kompor itu. Tidak mungkin, saudaraku. Ya, bahkan ada barang-barang yang lain. Misalkan saudara beli kursi, saudara beli bolpen, ya, kita beli potlot. Pasti di dalam pikiran kita sudah ada bayangkan bahwa barang yang akan kubeli ini, yang sudah menjadi milikku ini, akan aku gunakan untuk kepentinganku, untuk keperluanku. Ya, nah, saudaraku, inilah yang sebenarnya saudara dan saya pahami. Kita harus mengerti, saudaraku, kalau Allah itu sudah membeli kita, berarti kita ini sudah menjadi milik Tuhan. Dan sebenarnya kehidupan saudara dan saya itu hanya untuk kepentingan Tuhan. Kita tidak bisa lagi, saudaraku, menggunakan kehidupan kita ini untuk kepentingan kita sendiri. Oleh karena itu begini, saudaraku, pagi hari ini saya kepingin kita mengembangkan jiwa yang responsif terhadap Tuhan. Ini penting, saya mau bagikan kepada saudara. Jiwa yang responsif terhadap kebaikan Tuhan. Contohnya begini, saudaraku. Kalau saudara menerima kebaikan orang, misalkan saudaraku, ya di dalam kondisi corona seperti ini, saudara sedang sakit, kemudian saudara dikirimi buah, saudara dibelikan vitamin, saudara ditelepon, dikuatkan, diperhatikan, ya. Saudara menerima kebaikan orang itu, tentunya saudara akan berangan-angan, oh suatu saat aku akan membalas kebaikan orang itu. Karena dia telah menolong aku di saat aku sedang membutuhkan, di saat aku sedang mengalami sakit seperti ini. Saudaraku, apalagi kalau saudara dan saya mengerti tentang kebaikan kedua orang tua kita. Ya, orang tua kita membesarkan kita dari bayi, kemudian mendidik kita, mereka bekerja keras, membanting tulang, mencari uang, kemudian untuk saudaraku membesarkan kita sampai kita dewasa. Kalau kita mengerti, saudaraku, segala jeripaya orang tua kita, pengorbanan kita, anak saudaraku yang normal, tentunya dia akan pasti punya pikiran suatu saat, kalau aku sudah bekerja nanti, aku akan membalas kebaikan kedua orang tuaku. Saudaraku, itu orang normal, itu pikiran normal, itu anak normal. Ya, meskipun mungkin ada contoh-contoh, saudaraku, di dunia ini, ya ada anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Tetapi secara normal pasti, saudaraku, anak itu merindukan suatu saat aku akan membalas kebaikan kedua orang tuaku. Saudaraku, kita terhadap manusia saja, saudara terhadap orang yang menolong, saudara terhadap orang yang baik kepada saudara, kita pasti punya angan-angan, kita pasti punya keinginan untuk membalas kebaikan orang itu. Saya percaya seharusnya kita dengan Tuhan juga seperti itu. Kebaikan Tuhan adalah menebus kita. Kebaikan Tuhan adalah membeli kita. Dan dia, firman Allah katakan, dia membeli itu bukan dengan emas dan perak, saudaraku. Bukan. Tetapi dia membeli kita
dengan nyawanya. Harusnya saudara yang ada di kayu salib itu, tapi Tuhan berkata, bukan kamu yang di kayu salib, aku yang di kayu salib. Aku mau tebus kamu, aku mau gantikan kamu di kayu salib. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu kebaikan Tuhan yang luar biasa menurut saya. Sangat-sangat luar biasa. Tidak ada kebaikan yang seperti itu di dunia ini, saudaraku. Oleh karena itu seharusnya saudara dan saya memiliki ini. Mengembangkan jiwa yang responsif terhadap kebaikan Tuhan. Kita kembangkan, saudaraku. Kita kembangkan. Kalau saudara tidak mengembangkan jiwa yang responsif ini terhadap kebaikan Tuhan, maka saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang nantinya akan mudah ngomel, akan mudah menggerutu. Nanti ketika ada masalah sedikit sudah nuntut sama Tuhan. Tuhan, kok enggak menolong aku Tuhan. Ketika kita terjepit, kita punya masalah yang enggak bisa diselesaikan, kita saudaraku nuntut sama Tuhan. Karena apa? Saudara dan saya tidak mengembangkan jiwa yang responsif. Jiwa yang mengatakan Tuhan engkau baik. Aku mau membalas kebaikanmu. Aku mengerti bahwa engkau baik. Dan aku ingin Tuhan memberikan diriku kepadamu Tuhan. Saudaraku, oleh karena itu pagi hari ini saya mau kita semua mengembangkan jiwa yang respon terhadap kebaikan Tuhan ini. Amin. Amin saudaraku. Kita mau mengembangkan ini. Saya mau bagikan ini karena ini penting. Saudaraku. Nanti di dalam bab-bab berikutnya. Hal yang responsif ini tetap saya akan berikan saudaraku kepada kita semuanya. Jadi ini penting. Kita enggak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Kita enggak boleh saudaraku terus hidup fokus kepada diri kita sendiri. Kita selalu harus merenungkan kebaikan Tuhan. Karena itu mengapa setiap bulan gereja kita mengadakan perjamuan kudus. Supaya saudara dan saya ngerti bahwa di balik perjamuan kudus ini ada penderitaan Kristus. Ada gereja-gereja yang saudaraku yang lain setiap minggu mereka mengadakan perjamuan kudus. Ada yang 2 minggu sekali. Karena apa? Mereka ingin mengenang betapa Tuhan itu baik atas kehidupannya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ayo kita mau kembangkan jiwa yang responsif ini saudaraku. Ya, jangan jadi orang yang cuek, jangan jadi orang yang saudaraku sukanya nuntut sama Tuhan. Tapi kita mau Tuhan, aku mau merenungkan kebaikan-Mu dan aku mau Tuhan memiliki hati untuk membalas kebaikan Tuhan. Nah, saudaraku saya berikan 2 contoh. Bagaimana reaksi Tuhan ketika Tuhan itu saudaraku dia menyelamatkan seorang perempuan yang berzina. Ya, apakah Tuhan itu hanya menyelamatkan saja? Tuhan juga saudaraku melalui cerita ini dia juga menuntut supaya perempuan berzina ini memiliki sebuah respon yang benar. Ketika perempuan yang berzina ini diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan berkata seperti ini saudaraku. Yohanes 8 ayat yang ke-11 jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan apa saudaraku? Apa? Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dengan kata lain, bertobat kamu. Tuhan bukan berkata begini, ya ini kan saudaraku, Tuhan itu sedang menulis ya. Ada orang-orang Farisi, Saduki menghakimi, menuntut, saudaraku menuntut hukuman kepada si perempuan zina ini. Hukumannya tidak main-main, dirajam batu saudaraku. Ya, kalau dirajam batu itu pasti mati, saudaraku. Tetapi ketika Tuhan menulis dan mengatakan, barang siapa di antara kamu yang tidak pernah melakukan dosa atau kesalahan, yang pertama kali bisa melempar batu. Mereka satu persatu pergi, mereka keluar. Dan Tuhan mengatakan, loh kemana mereka semua? Kemudian ayat ini mengatakan, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau.
Apakah setelah itu ya wis kamu pergi sana? Oh enggak, Tuhan katakan apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya saudaraku, dari cerita ini Tuhan ingin respon daripada perempuan ini. Tuhan ingin ada sebuah perubahan. Tuhan ingin ada sebuah, saudaraku, kasih yang bersambut. Jangan sampai aku menyelamatkan kamu. Jangan sampai aku mengasihi kamu. Jangan sampai aku sudah berbuat baik kepada kamu. Tapi ternyata kamu mengabaikan. Kamu tidak memiliki respon yang baik. Dan Tuhan mengatakan, jangan berbuat dosa lagi. Saudaraku, di dalam kehidupan ini banyak kesempatan mungkin Tuhan sudah berikan kepada kita semuanya. Dulu mungkin saudara merasa sudah di ujung tanduk, aduh hidupku ini aku sudah antara hidup dan mati. Ya aku tidak tertolong dan Tuhan tolong. Saya mau katakan kepada saudara, bagaimana reaksi saudara? Bagaimana respon saudara? Apakah dulu saudara mengatakan Tuhan baik dan sekarang saudara lupa? Saya mau ingatkan kepada saudara, di sekitar kita ini ada banyak orang-orang yang sudah saudaraku meninggal karena COVID-19. Ya, saudara dan saya kalau sampai hari ini saudara terhindar, saya percaya itu kebaikan Tuhan. Bukan berarti orang-orang yang meninggal itu tidak menerima kebaikan Tuhan. Karena kalau orang percaya yang meninggal dengan apapun, karena apapun, ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia masuk ke dalam surga yang mulia, saudaraku. Dan kita semuanya yang diberi kesempatan oleh Tuhan sampai hari ini, kita masih bisa, saudaraku, menghirup udara yang bebas, kita bisa saudaraku melakukan segala aktivitas kita. Saya ingin berkata, itu kebaikan Tuhan. Itu kesempatan dari Tuhan. Karena itu, seperti Tuhan mengatakan kepada perempuan berzina ini, jangan kau berbuat dosa lagi. Artinya, saudara dan saya diberi kesempatan untuk apa? Memperbaiki kehidupanmu masing-masing. Ayo saudaraku, ketika kita menerima kebaikan Tuhan, jangan hidup kita biasa-biasa terus. Tapi dari hari ke hari seharusnya kehidupan kita mengalami perubahan. Seharusnya kehidupan kita diperbaiki. Semakin sempurna seperti Yesus. Semakin kita berubah, bertumbuh terus, semakin dewasa di dalam Tuhan. Itu cara kita membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, contoh yang kedua, saudaraku, yaitu Sakius. Sakius di dalam Lukas 19 ayat yang ke-8. Setelah saudaraku, Tuhan mau mampir ke rumahnya. Tuhan mau melayani Sakius. Ya, ketika di tengah jalan, Sakius ada di, saudaraku, pohon itu. Sakius ini orang yang sudah, saudaraku, dibuang oleh masyarakat. Sakius ini adalah orang yang sudah, saudaraku, dikatakan orang berdosa. Tetapi ketika Tuhan melihat Sakius berkata, Sakius turun, aku mau mampir ke rumahmu. Ini luar biasa. Artinya apa? Tuhan itu menerima Sakius apa adanya. Diterima. Tuhan tidak menyoroti dosa Sakius. Tuhan tidak menghakimi dosa Sakius. Tuhan tidak mempersoalkan dosa Sakius. Tapi Tuhan mau melayani Sakius. Dan dari saudaraku pelayanan Tuhan itu kepada Sakius. Sakius berkata di dalam Lukas 19 ayat 8 berkata demikian. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Betapa luar biasanya respon daripada Sakius ini. Sakius bukan hanya senang-senang, oh Tuhan baik kepadaku, ya memuji Tuhan, oh engkau baik Tuhan, mungkin dikasih makan yang enak-enak, ya kalau perlu Tuhan nginap di sini gratis sudah, kamu meminta apapun, tidak seperti itu. Tapi Sakius memberikan respon yang terbaik, dia berkata Tuhan setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Artinya apa? Sakius merespon kebaikan Tuhan dengan apa? Merubah arah kehidupannya. Dia tidak lagi berkecimpung di dalam dosa. Dia tidak lagi terikat dengan uang. Dia tidak lagi cinta uang. Tetapi Sakius berubah arah hidupnya. Dia berkata bahwa aku mau melepaskan diri dari ikatan uang ini. Dan aku mau hidup bagi Tuhan. Saudaraku, mari pagi hari ini. Saya ingin saudara betul-betul meresponi kebaikan Tuhan di dalam
kehidupan saudara. Saya tidak bisa menuntun saudara satu persatu, tapi yang saya mau katakan, apa mau Tuhan atas kehidupanmu? Engkau menerima banyak kebaikan, engkau menerima banyak mujizat. Yang terlebih penting, saudara telah diselamatkan di kayu salib itu. Dia menanggung, dia telah mati untuk saudara. Apa yang saudara respon apa yang saudara bisa berikan kepada Tuhan pagi hari ini? Ayo saudaraku, kita bergumul, kita berdoa, kita meminta Tuhan, apa yang bisa aku perbuat bagi Engkau? Jangan lagi hidup untuk diri sendiri. Jangan lagi saudara terus berpusat kepada diri sendiri. Mari hidup kita mulai berfokus kepada Tuhan. Amin. Kita mulai berkata, Tuhan bicara sama aku mau Tuhan mau aku tuh melakukan apa untuk Engkau. Itu saudaraku, itu hidup yang berkualitas, itu hidup yang luar biasa. Itu cara kita membalas kebaikan Tuhan. Amin. Saudaraku, itu yang pertama. Kebaikan Tuhan terlihat dari bagaimana Dia menebus kita. Nah, kemudian yang kedua, kebaikan Tuhan terlihat dari apa, saudaraku? Mencukupkan kebutuhan kita, sandang, pangan, dan papan. Amin. Ya, Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan kita. Tidak mungkin Tuhan tidak mencukupkan kebutuhan kita, saudaraku. Tidak mungkin, karena Dia baik. Dia adalah Bapa yang luar biasa. Ya, di ayat Filipi 4 ayat 18 sampai 19 berkata demikian. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku, apa saudaraku? Akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita. Sandang, pangan, papan kita yang saudaraku, sementara banyak orang mencari, banyak orang ingin mengupayakan begitu rupa sebanyak-banyaknya, saudaraku. Tetapi Allah berkata kepada kita, Allah itu yang akan mencukupi, memenuhi kebutuhanmu. Lebih jelas lagi, saudaraku, di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 32 berkata demikian. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu, apa saudaraku? Dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, ayat ini berkata, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Apa yang kita pakai, apa yang kita minum, yang kita makan, dan saudaraku, apa yang kita perlukan, semuanya itu akan dipenuhi Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Buktinya apa Pak Iwan? Ya, saya mau berikan bukti gampang, saudaraku. Ya, maaf, saya tidak menyindir bagi saudaraku yang gemuk. Ya, saya pikir rata-rata di antara saudara ini kan sudah ini saudaraku, over berat badannya. Ya, itu tanda, saudaraku. Ya, bagaimana saudara tidak kekurangan malah berlebihan. Ada kolesterolnya yang naik, ada asam uratnya yang naik. Ya, nanti saudaraku ya tidak normal sudah. Itu karena apa, saudaraku? Karena kita, saudaraku, adalah sebenarnya Allah sudah memelihara kita, Allah mencukupkan, bahkan berkelebihan. Ya, sebenarnya kalau di dalam saudaraku kisah bangsa Israel, ya, itu Tuhan itu ketika ada di padang gurun itu, saudaraku, Tuhan itu memberi takaran. Ya, 1 hari, ya kalau saya tidak salah ingat, 1 hari 1 gomer untuk 1 orang. Ya, jadi kalau ada 4 orang berarti 4 gomer, begitu saudaraku. Itu sudah ditakar. Makanya saudaraku, di padang gurun itu
Orang-orang Israel nggak ada yang kolesterol, ya, tidak ada yang kena sakit penyakit, mereka sehat, mereka kuat berjalan 40 tahun. Karena apa? Ada takaran. Tuhan mencukupkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Dan saya percaya setiap hari Tuhan itu sudah memberikan takaran kepada kita masing-masing untuk memberkati setiap kita. Amin. Sehingga kita tidak pernah kekurangan. Makanya saudaraku, kalau orang terlalu khawatir tentang masa depannya, kalau orang terlalu takut tentang masa depannya, saya percaya responnya kepada Tuhan pun akan menjadi salah. Responnya terhadap kehidupan ini pun juga akhirnya salah. Sehingga apa saudaraku? Akhirnya orang itu bekerja overtime. Ya, orang bekerja akhirnya berkelebihan saudaraku waktunya. Dan itu bisa menghantam saudaraku kesehatannya. Ya, itu bisa saudaraku bisa saja terdampak keluarganya. Karena apa saudaraku? Overtime. Pagi hari ini saya mau ingatkan kepada kita semuanya. Saudara enggak usah takut. Saudara enggak usah khawatir. Allah pasti mencukupi segala keperluan kita. Amin. Allah pasti mencukupi. Nah, respon kita bagaimana? Kembali lagi. Saya ingin mengulang ini lagi. Responmu bagaimana terhadap janji Tuhan ini. Terhadap kebaikan Tuhan. Bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Yang pertama, tidak perlu khawatir. Saudara enggak usah khawatir. Burung di udara dipelihara. Amin. Ya, tanaman-tanaman saudaraku dikasih baju yang terbaik sama Tuhan. Makanya kalau saudara melihat bunga, saudara bisa kagum ya. Ada berwarna-warna, waduh indah sekali. Tetapi Tuhan katakan gini, Salomo yang kaya itu bajunya tidak seindah bunga-bunga yang kuciptakan ini. Oh saudaraku, bunga yang masa hidupnya beberapa hari saja itu sama Tuhan didandani begitu indah, dipercantik. Ya kalau saya mungkin mengumpamakan, kalau itu bunga itu manusia, sama Tuhan dikasih alis yang bagus, dikasih saudaraku mungkin bibir yang bagus, di lipstiki, di saudaraku di apa itu, dibedai, wah saudaraku sangat indah sekali bunga itu. Ya kalau orang itu kan punya pekerjaan ini saudaraku merias. Tuhan itu perias yang terbaik. Ya, berbagai macam bunga dirias sama Tuhan. Begitu indahnya. Itu pun umurnya pendek. Saudara dan saya berumur panjang. Tuhan mengatakan tes, ya maafkan saudaraku ya. Aku pasti akan mencukupkan keperluanmu. Respon kita bagaimana saudaraku? Sekali lagi, Anda tidak perlu khawatir. Amin. Yang kedua, respon kita yang benar, ya maafkan saudaraku ya. Respon kita yang benar adalah apa? Berani menabur. Ya, di dalam Filipi 4 tadi ayat yang ke 18 sampai 19 berkata demikian, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, satu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Jadi saudaraku, jemaat-jemaat yang dilayani oleh Paulus ini telah memberkati Paulus, telah peduli dengan pekerjaan Tuhan dengan cara apa? Menabur. Menabur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berani menabur. Menabur kepada siapa? Kepada sesamanya dan kepada pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini, saudaraku. Ya, saudara maaf, saudara tidak harus menabur di gereja ini. Kalau menurut saudara sudah digerakkan oleh Tuhan, karena ini rumah rohani saudara, taburlah dengan sukacita, taburlah dengan kemurnian hatimu. Tapi kalau Tuhan menggerakkan kepada pekerjaan Tuhan yang lain di muka bumi yang luas ini, saudara turuti kehendak Tuhan. Saudara harus mau kerjakan itu, tabur. Itu respon kita terhadap kebaikan Tuhan. Tuhan mencukupkan kebutuhanmu, memberi saudara kesehatan, kelancaran pekerjaan,
ya saudara bisa beraktivitas dengan bebas, menghirup udara dengan segar. Semuanya itu kebaikan Tuhan, mencukupkan keperluanmu. Respon kita bagaimana? Saudara dan saya harus berani menabur dengan sesama dan menaburlah untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Saya seringkali berkata kepada istri saya, sebenarnya kalau orang menabur itu bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Tetapi orang yang menabur itu sebenarnya saudaraku, dia sendiri yang akan menerima kebaikan dari Tuhan. Nanti di surga kekal, di dalam alam keabadian, dia sendiri nanti yang akan menerima balasannya dari Tuhan. Semuanya saudaraku, sekecil apapun yang kita tabur, yang mungkin orang lain tidak tahu, yang mungkin saya sebagai gembala nggak tahu, Tuhan yang akan memperhitungkan. Amin. Responi kebaikan Tuhan dengan saudara berani menabur. Ya, berani menabur. Sekali lagi saudaraku, saya mau menyampaikan ini kepada saudara. Kalau saudara menggunakan keuangan saudara untuk kepentingan pribadimu itu, saudara berani mengeluarkan ini dan itu begitu bebasnya. Tapi kalau saudara nggak berani menabur untuk sesama dan untuk pekerjaan Tuhan, waduh saudaraku, ini tanda tanya menurut saya. Rohani kita belum beres. Rohani kita masih perlu kita berkata, Tuhan, ya beri aku hati untuk aku bisa mengasihi sesamaku, untuk aku bisa peduli kepada pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo responi kebaikan Tuhan. Beranilah saudara menabur. Yang ketiga, respon kita bagaimana? Rajin dan tetap bekerja keras. Amin saudaraku. Ya, kita saudara dicukupkan semua kebutuhan oleh Tuhan. Kita tidak hanya sekedar berdoa terus nanti ada berkat jatuh dari langit. Bukan itu. Ketika saudara yakin bahwa Tuhan mencukupkan, itu artinya saudara harus bekerja, saudara harus rajin, saudara harus betul-betul mengupayakan itu di hadapan Tuhan. Saya percaya, saudaraku, kalau saudara rajin, saudara kerja keras, Tuhan pasti akan mengirimkan berkat untuk kita semuanya. Amin. Anak cucumu tidak akan kekurangan. Anak cucumu pasti saudaraku akan dipelihara oleh Tuhan. Ketika apa? Ketika kita meresponi kebaikan Tuhan dengan benar. Ya, saya tidak mau saudaraku kita hanya mengandalkan doa saja, tapi kita tidak rajin, kita tidak mau kerja keras. Itu salah saudaraku. Kita harus berdoa. Kita harus minta berkat dari Tuhan, tapi kita juga harus memiliki kerajinan dan kita harus saudaraku bekerja dengan keras. Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan kita. Itu yang kedua. Yang pertama tadi saudaraku, bagaimana Allah itu baik, Dia telah membeli kita, Dia telah menebus kita. Dan yang kedua, kebaikan Allah itu dilihat dari bagaimana Dia mencukupkan segala keperluan kita. Yang ketiga dan yang terakhir saudaraku, Allah itu baik dari apa yang kita bisa lihat? Dia mendidik kita. Amin. Dia mendidik kita. Ini penting saudaraku. Mendidik adalah sebuah kebaikan. Ya, sasarannya apa? Supaya saudara dan saya dewasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sebagai orang tua, kita pun pasti punya naluri untuk mendidik. Ya, kalau ada anak yang salah, kita pasti saudaraku ngomelin dia, kita pasti mendidik dia, kalau perlu kadang kita menghajar dia supaya dia berada di dalam jalan yang benar. Ya. Saudaraku, kalau ada orang tua yang mungkin bereaksi begini ya, lihat anaknya main HP terus dari pagi, siang, malam terus HP, dia lihat, oh ya nak main HP terus enggak apa-apa nak. Kalau kamu senang, papa ya senang nak. Wes main HP aja enggak apa-apa ya. Terus dia ngomong sama mamahnya, mah aku hari ini enggak usah sekolah ya. Loh kenapa? Ini aku masih asik main game. Oh enggak apa-apa. Pokoknya kalau kamu senang, mamah juga senang. Main HP enggak usah sekolah enggak apa-apa. Ya. Kemudian saudaraku, kalau anaknya mungkin berkata, mah ya aku enggak usah makan ya. Loh kenapa? Ya ini masih asik dengan teman-temanku. Ya sudah kamu enggak makan enggak apa-apa. Ya
kalau kamu senang, mama juga senang. Wah, ini orang tua saudaraku enggak benar. Ya, pasti saudaraku, kalau anaknya izin aku enggak usah sekolah karena aku main HP. Anaknya pasti dimarahi, betul enggak? Dididik, diajar, diomelin supaya apa? Jalannya benar. Bukan malah dibiarkan. Saya percaya Tuhan juga cara dia mengasihi kita adalah mendidik kita. Kadang kita diajar sama Tuhan. Ya, kita saudaraku mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak kita senangi. Makanya kata kunci ini penting. Peristiwa-peristiwa, catat baik-baik. Peristiwa-peristiwa yang saudara alami, itu tanda Allah sedang berbicara kepada saudara. Kalau misalkan saudara kecelakaan jebret, saudara harus tanya, kenapa aku kecelakaan? Itu peristiwa besar. Ada sebuah masalah yang ekstrim yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara tanya Tuhan, itu Allah mau bicara sama saudara, sedang mendidik saudara. Misalkan saudara ditipu sama orang dalam jumlah yang besar. Saudara tanya sama Tuhan, kenapa aku kok ditipu Tuhan? Itu Tuhan mau bicara sama saudara. Seringkali kita berpikir, kalau mendengar suara Tuhan itu nanti secara audible, pagi-pagi berdoa, Tuhan berbicara kepada kita. Bisa seperti itu. Tapi saya mau katakan lebih banyak Tuhan bicara sama kita melewati peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita. Dan seringkali Tuhan bicara di saat krisis, di saat peristiwa pahit, di saat kita mengalami masalah, di saat kita mengalami yang tidak enak. Allah lebih mudah bicara sama kita. Karena itu buka telinga rohani saudara. Cara Allah mengasihi kita, Dia mau mendidik kita. Ibrani 12 ayat 7 sampai 8 berkata demikian. Jika kamu harus menanggung ganjaran, ya, menanggung yang namanya penderitaan, menanggung didikan dari Tuhan, dihajar oleh Tuhan, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saya selama 17-18 tahun ini hidup dengan kedua anak saya. Tanya kepada mereka, saya marah sama mereka. Saya pernah menghajar mereka. Karena apa? Cara saya mengasihi mereka. Cara saya untuk mencintai mereka. Supaya mereka kelak menjadi anak-anak yang dewasa. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Semua anak saya pikir kebanyakan rata-rata di dunia ini pasti pernah dihajar oleh ayahnya. Ya, anak-anak remaja pemuda yang hari ini saudara masih remaja pemuda, saudara mungkin belum paham. Tapi nanti ketika saudara jadi ayah, saudara akan tahu mengapa ayahku menghajar aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Allah baik sama kita. Dia mau memberikan sebuah pendidikan, pendewasaan kepada kita, pelurusan kalau kita sedang salah. Ayat yang ke-9 dan ayat yang 10 berkata demikian. Saudaraku, Ibrani 12 ayat 9 sampai 10 berkata demikian. Selanjutnya dari ayah kita, ayat 9 dan 10, ya, bentar ya. Ya, oke. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia Allah menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Pagi hari ini saya mau berkata, ayo kita ubah cara pandang kita. Masalah yang sedang kita hadapi itu adalah cara Allah untuk mendidik kita. Kita mau peka, apa sih Tuhan maumu untuk aku? Apa masukanmu untuk aku? Apa keinginanmu untuk aku? Kita datang kepada Tuhan, kita tanya kepada Tuhan. Kalau saudara mungkin berkata, Pak, aku enggak punya masalah. Ya, Pak, aku sedang santai, aku sedang enggak punya problem yang berat. Saya mau berkata kepada saudara, saudara hati-hati di sana. Tanya sama Tuhan, mengapa kehidupanku seolah-olah mulus? Jangan saudara terlena, tapi tetap minta sama Tuhan. Tuhan, apa maumu untuk kehidupanku? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Kita belajar di dalam kehidupan ini, ya, belajar dari pengalaman-pengalaman pribadi kita. Ya, saudara yang dulu mungkin kaya, kemudian saudaraku jatuh miskin, itu pengalaman pribadi yang sakit sekali. Ya, kita bisa mengerti, kita punya hikmat, kita akhirnya punya kebijaksanaan. Mengapa kok aku jatuh miskin? Kita memiliki pengalaman pribadi. Tetapi saudaraku, kita belajar juga dari pengalaman orang lain. Oh, mengapa orang itu kok jatuh miskin ya? Oh, dulu karena dia mudanya berfoya-foya. Oh, dulu mudanya dia itu malas belajar. Ya, dia tidak mau sekolah dengan baik. Sementara teman-temannya pada belajar, dia pada main. Kita belajar, oh ternyata kunci kegagalan adalah malas belajar. Nah, kita belajar dari saudaraku pengalaman orang lain. Ya, kita lihat, saya sebagai hamba Tuhan, saudaraku, saya melihat banyaknya peristiwa yang ada di dalam jemaat yang saya, saudaraku, dari hamba-hamba Tuhan, dari manapun saya mendengar, saudaraku, melihat, dan di situ saya belajar. Belajar tidak harus mengalami sendiri, belajar itu belajar dari orang lain. Makanya begini, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, buka telinga rohanimu. Segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, buka telingamu. Lihat, di situ pasti ada suara Tuhan yang mau diberitahukan kepada kita. Allah mau mendidik orang itu, dan Allah juga mau mendidik kita melalui apa? Pengalaman-pengalaman kehidupan. Contoh yang gampang, saudaraku, yang saya mau beritahukan kepada saudara. Hari-hari ini, ya, di masa pandemi ini, kalau saudara betul-betul membuka telinga rohani saudara, saudara pasti mengerti, saudara pasti mendengar suara Tuhan. Contohnya begini, ketika saya melihat beberapa kali ada orang yang sudah di ujung maut, saudaraku, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Akhir-akhir ini, saya kemudian berkata dalam hati, oh nyawa itu sangat penting ya. Nyawa itu berharga. Loh, itu pelajaran rohani, saudaraku. Allah berbicara kepada saya. Betapa waktu-waktu itu penting ya. Ternyata 1-2 menit bersama dengan mama, bersama dengan anak-anak, itu sangat berharga. Ketika apa? Orang di ujung kematian, kita baru bisa merasakan, ya kalau bisa Tuhan besok diolor waktunya, kita baru bisa merasakan betapa pentingnya, betapa berharganya nyawa orang tua kita, betapa berharganya nyawa-nyawa orang yang kita kasih, bahkan nyawa kita sendiri. Kalau kita sakit, kita ada di ruang ICU, saudara pasti berkata, Tuhan, jangan ambil aku hari ini, berikan aku waktu sedikit lagi. Pasti begitu. Kita akan merasa detik, menit, jam yang kita lewati itu sangat berharga. Karena apa, saudaraku? Karena hari-hari itu adalah hari-hari di mana kita sedang menantikan yang namanya kematian. Saya melihat di masa pandemi ini dengan mata kepala saya sendiri, orang yang sudah di ujung kematian, saya merasa betapa berharganya hidup ini. Ya, betapa berharganya waktu ini. Yang kedua, saudaraku, saya belajar oksigen itu ternyata, waduh, saudaraku ya. Kami mengupayakan, saudaraku, kami sekeluarga, saya dengan istri, dengan anak mengupayakan, kita perlu tolong orang lain cari oksigen. Wah, kita bingung, saudaraku, telepon sana, telepon sini. Ya, saturasi oksigennya berapa begini, wah kita bingung. Ternyata oksigen itu penting dan itu sangat berharga sekali. Ini di masa pandemi ini, betul enggak, saudaraku? Ya, kita akhirnya berhikmat, oh kalau saya masih diberi napas oleh Tuhan, saudara masih bisa menghirup oksigen yang bebas ini, saya percaya pasti ada maksudnya Tuhan. Mengapa saudara diizinkan hidup, amin? Itu respon kita, saudara. Jangan saudara begini, ya sudah yang mati ya biar mati. Ya sudah yang sakit biar sakit, aku tak enak-enak menikmati. Oh saudaraku, jangan begitu. Ya ayo kita datang kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan, kalau Engkau masih memberi aku nyawa hari ini, aku buat apa untuk Engkau? Itu penting, saudaraku. Supaya apa? Ketika nanti di ujung kematian, kita tidak menyesal.
Kita bisa berkata, aku puas Tuhan, aku bisa melayani Engkau. Aku puas, aku telah memberikan waktu-waktuku yang terbaik untuk Tuhan. Aku puas Tuhan. Bukan kita menyesal, kita kacau hati kita. Wah, enggak enak saudaraku. Di ujung kematian, kalau seperti itu enggak enak rasanya. Tapi kalau kita melihat ke belakang, kita berkata, Tuhan, aku sudah memberikan segalanya untuk-Mu. Aku sudah melayani Engkau Tuhan. Aku hidup bagimu, hidup benar di mata-Mu. Aduh, itu luar biasa. Oksigen yang hari ini diberikan Tuhan kepada saudara, nikmati. Tetapi jangan saudara hanya menikmati. Saudara tanya sama Tuhan, kebaikan-Mu ini untuk aku. Apa responku Tuhan? Apa yang harus aku lakukan untuk Engkau? Amin. Penting sekali saudaraku ya. Yang terakhir, kita belajar apa saudaraku? Maaf, saya ini ketika melihat masa pandemi ini saudaraku, kita belajar tentang kesehatan dan keuangan. Ya, saya mendengar ada miliarder yang saudaraku sampai diupayakan naik pesawat pribadi terbang saudaraku berobat, tapi di sana juga mati. Ya, saya nggak tahu track recordnya miliarder itu seperti apa. Saya tidak bermaksud menghakimi. Saya hanya merenungkan, saya hanya belajar. Oh ternyata uang pun tidak bisa menyelamatkan. Sebanyak apapun yang kita miliki, saudaraku, ternyata di masa pandemi ini uang juga tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan kita di alam kekal itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan uang kita. Saya belajar saudaraku. Ya, karena itu sekali lagi kembali kita, kalau hari ini, kalau mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini sudah terkena COVID-19, saudara bisa terselamatkan. Saya percaya ada pelajaran pribadi yang Allah mau berikan kepada saudara. Ayo kita belajar mendengar didikan Tuhan. Kita belajar, Tuhan Engkau bicara apa sama aku? Supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana hidup di akhir zaman ini. Saudaraku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau menjadi orang-orang yang mau memiliki jiwa yang responsif terhadap kebaikan Tuhan. Amin. Jangan saudara mengabaikan hidupmu, jangan mengabaikan Tuhan. Biarlah pagi hari ini 3 kebaikan Tuhan ini yang sedang dikerjakannya dalam kehidupan kita menjadi pelajaran. Saya meminta untuk pemain gitar bisa maju ke depan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau saudaraku menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Dia mati bagi kita. Dia mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan dia mendidik kita supaya kita menjadi orang-orang yang dewasa. Dan apa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita peka dengan suaranya. Kita siapkan saudaraku roti dan anggur perjamuan. Kita angkat pujian saudaraku, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik.
aku dan wajah-Mu. Rasakan kasih-Mu, rasakan kebaikan Tuhan. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Angkat tanganmu, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, karunia. Ku bersyukur, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Sekali lagi katakan, Bapakku yang baik. Haleluya. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, Engkau baik mencukupkan kebutuhan kami. Engkau baik mati di kayu salib. Bahkan Engkau baik dalam segala penderitaan kami. Engkau mendidik kami, mengajar kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sementara musik akan tetap menyembah kepada Tuhan, saya mau berkata kepada jemaat Tuhan, bukalah telingamu baik-baik. Tuhan mau mencurahkan kebaikan-Nya untuk kita. Dia mau mengarahkan kita, Dia mau mendidik kita, Dia mau mengajar kita. Itulah kebaikan Tuhan, saudara. Jadi saudara jangan merasa masalahku kok banyak ya, aku tidak senang dengan itu. Jangan saudaraku. Itu salah satu cara Tuhan mau bicara sama saudara. Tuhan mau menyatakan kasih-Nya kepada saudara, mendidik saudara, memberitahukan jalan yang harus saudara tempuh. Ayo saudaraku, pekalah dengan suara Tuhan. Jangan ketika saudara menghadapi masa-masa yang sulit, saudara malah jauh dari Tuhan. Jangan. Tuhan mau bicara sama saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan ingin peluk saudara. Tuhan ingin memberikan jalan-jalannya kepada saudara. Allah kita terlalu sempurna. Caranya kadang tidak masuk di akal kita. Mari pagi hari ini, milikilah hati yang lembut. Terimalah kebaikan Tuhan dengan Dia mendidik kita pagi hari ini. Dia sudah mencukupkan segala kebutuhan saudara. Dia telah menebus saudara dari maut. Itu kebaikan yang sangat luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Sambil kita mempersiapkan roti perjamuan kita masing-masing. Angkat roti di atas kepalamu. Sambil mengakui tubuhnya terpecah-pecah untuk kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah tubuh Tuhan yang terpecah-pecah untuk kita sekalian? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan angkat cawan di atas kepala kita sambil mengakui darah Tuhan yang tercurah untuk pengampunan dosa kita. Haleluya. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah darah Tuhan yang tertumpah untuk pengampunan dosa kita? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Mengucap syukurlah. Katakan Engkau baik. Tuhan Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Dalam segala keadaanku Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada di rumah. Dan untuk setiap para pelayan-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan mereka dapat melihat kebaikan Tuhan dan mereka memiliki respon yang benar ketika mereka merasakan, ketika mereka mengerti kebaikan-Mu. Berkati Tuhan supaya setiap mereka ketika memiliki respon yang benar, mereka akan bertumbuh dan mereka akan semakin mengerti jalan-jalan yang harus mereka tempuh. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap keluarga, berkati setiap pribadi. Di masa pandemi ini hamba berdoa,
kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada setiap umat-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus, ajari kami tidak sembrono, ajari kami untuk tertib dalam protokol kesehatan, sehingga tidak sesuatu yang buruk terjadi kepada kami Tuhan. Engkau tolong kami untuk kami hidup benar-benar tertib sesuai dengan anjuran pemerintah. Terima kasih ya Bapa. Hamba percaya berkat-Mu akan menyertai setiap keluarga lepas keluarga. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah live streaming ini. Kiranya Tuhan yang akan mencurahkan berkat atas kami sekalian. Mari Bapak Ibu, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, setelah kita beribadah bersama-sama, maka sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan berkat penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput setiap kita yang percaya dan tetap setia kepadanya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri selesai, saya mau memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama-tama, kita terus perlu mendukung pemerintahan Kota Kediri, dukung doa supaya Kediri akan, saudaraku, pandemi ini akan segera berlalu. Amin. Dukung doa Bapak Wali Kota beserta dengan jajarannya sampai yang ada di bawah supaya mereka, saudaraku, dapat COVID ini dapat, saudaraku, ditangani dengan baik. Ya, kita doakan supaya mereka menjadi kuat. Ya. Nah yang kedua, besok Selasa ada New Spirit. Saya akan melanjutkan khotbah pagi hari ini. Ya, ada hal-hal yang perlu kita dengarkan dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita sekalian. Ya. Nah, saudaraku, yang ketiga, saya tetap mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya taburan Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan yang memberkati. Ya, sekian pengumuman dan sampai jumpa lagi di hari Minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.